Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Muhammad Arga dipimpin doanya yang keras ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Anak-anak, saya ingatkan sekali lagi, selama nanti liburan, kalian harus tetap selalu mengutamakan disiplin di rumah. Jangan lupa membantu orang tua, jangan lupa mengaji, sholat, terutama dalam menjaga kesehatan supaya kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, mari sebelum kita mulai kita bernyanyi bersama-sama ya, supaya kita lebih bersemangat dalam mengawali pelajaran dari hari ini ya. Kita bernyanyi bersama-sama lagu Garuda Pancasila ya. Hitungan 1 2 3 kita mulai. Siap anak-anak? 1 2 3. Garuda Pancasila, ayo bersama-sama. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Bersama-sama anak. Pancasila negara Makmur Santosa. di bangsaku. Yang keras. Ayo Maju, maju, ayo. Maju. Anak ajarnya tolong Kirana. Terima kasih anak. Materi kita hari ini adalah kita mempelajari tema yang ke-7 ya, peristiwa dalam kehidupan. Subtemanya adalah peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Oke, anak-anak. Untuk materi yang lalu, masih ingat anak-anak kalian mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang membuat peta. Halo anak-anak, membuat pertanyaan dan jawaban ya. Dengan menggunakan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Seperti itu ya. Lalu anak-anak, nanti kita akan juga membuat pertanyaan seperti itu ya. Kita akan mempelajarinya lagi, tapi nanti kita juga akan membuat peta pikiran lagi ya. Selain itu nanti kita akan dapat menganalisis perubahan wujud benda ya, menganalisis perubahan wujud benda padat, cair dan gas ya. Untuk tujuan pelajaran kita hari ini adalah anak-anak, yang pertama adalah nanti kalian dapat membandingkan peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda.
Yang kedua, dengan diskusi kalian bisa membuat peta pikiran tentang peristiwa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Kemudian kalian nanti juga menganalisis tentang perubahan wujud benda. Benda padat, air, dan gas. Kemudian Kalian ini juga dapat menuliskan terjadinya peristiwa mencair, membeku, dan menguap. Seperti itu anak-anak. Pada saat Pak Angga terangkan, tolong mic-nya dimatikan. Pada saat Pak Angga menerangkan, kalian mic-nya dimatikan. Nanti kalau Pak Angga tanya, kalian hidupkan lagi mic-nya, kameranya juga jangan lupa dihidupkan. Anak-anak, tujuan pembelajarannya sudah hari ini seperti itu. Untuk manfaatnya anak-anak, kita belajar tentang manfaatnya pembelajaran hari ini adalah kita bentar. Bentar, manfaatnya pelajaran hari ini adalah supaya kalian dapat mengetahui perbedaan masa penjajahan dulu antara bangsa Inggris dan bangsa Belanda yang menjajah Indonesia. Kemudian tujuannya lagi adalah supaya kalian bisa membuat peta pikiran tentang peristiwa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Kemudian anak-anak, manfaatnya lagi adalah kalian dapat mengetahui perubahan wujud benda. Di sini nanti perubahan wujudnya mencair, membeku, dan menguap. Manfaatnya seperti itu anak-anak. Pembelajarannya, tujuan pembelajaran sudah, materinya tadi sudah. Kemudian penilaiannya. Dalam daring ini penilaiannya adalah keaktifan kalian dalam menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian nanti penilaiannya juga ada LKPD, kalian mengerjakan LKPD, berdiskusi dengan orang tua boleh, LKPD-nya. Kemudian ada soal evaluasi. Anak-anak, kalau soal evaluasi itu harus kalian kerjakan mandiri, harus kalian kerjakan sendiri. Kalau soal evaluasi tidak boleh mendapat bantuan orang tua untuk mandiri, penilaian mandiri soal evaluasi. Seperti itu anak-anak. Kemudian anak-anak, sekarang Pak Angga akan menampilkan di Google Meet ini tentang materi pembentukan pemerintahan kolonial di Indonesia secara singkat. Tolong disimak ya. Saya akan menampilkan sebentar.
Terlihat anak-anak? Coba kalian baca. Judulnya apa anak-anak itu? Tolong dibaca Arga. Peristiwa. Peristiwa. Judulnya peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Lalu bawahnya dibaca Arga. Setelah berhasil pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kemudian tolong dibaca Kirana. Bawahnya kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua Raffles bersama Amboldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia almoldi. Yang ketiga Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia. Terima kasih. Untuk kebijakan di bidang ekonomi seperti itu, nanti ini akan saya kirim lewat WhatsApp. Materinya ini, nanti kalian baca. Ini saya Pangga cuplik saja. Kebijakan ekonomi misalnya 1. Menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara. Maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Kemudian upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Ada 4 faktor itu. Nanti kalian bisa baca di file yang Bapak kirim, Anak-anak tolong wajahnya diperlihatkan. Kirana, Arga. Tere kemana tadi, Tere? Seperti itu nggih, anak-anak. Terus lalu ini upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Ada 4 faktor tadi, Kemudian di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Ini contohnya. Dalam bidang ini, Raffles menerapkan kebijakan sebagai berikut. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisede, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap karisedenan mempunyai badan pengadilan, melarang perdagangan budak. Seperti itu, nggih? Kemudian materi selanjutnya ini. Tadi pemerintahan Inggris, sekarang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Arga tolong wajahnya diperlihatkan.
kameranya, Kirana. Harga, kameranya tolong dinyalakan sama Kirana. Silvi, wajahnya kok hilang. Oke. Kemudian harga tolong dibaca ini. Anak. Yang B. Yang B tolong dibaca harga. Peristiwa. Yang keras. Oke. Dengan mendarat di Banten, sejak pelayaran di Hotman, banyak berdiri perusahaan dagang Belanda yang nomor 1 pembentukan VOC. Tolong Silvi dibaca, Nduk. Pembentukan VOC. Pembentukan VOC pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahan membentuk komisi dagang yang bernama VOC Company. Pada tanggal Maret 1600 tujuan VOC di Indonesia antara lain seperti berikut. Satu, menguasai pelabuhan penting. 2, menguasai kerajaan di Indonesia. 3, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Oke. Kemudian yang kedua, pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Saya baca nggih. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerasan VOC adalah sebagai berikut. 1. Banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Kemudian faktor eksternal yang menyebabkan pemerasan VOC sebagai berikut. Ada 2 faktor, faktor eksternal, internal dan eksternalnya seperti itu, Kemudian anak-anak ada LKPD-nya. Yang pertama ini anak-anak, saya tayangkan LKPD-nya. Nanti kalian tulis nama dan nomor absen, LKPD yang pertama, petunjuknya dibaca dulu nanti, Bacalah dengan cermat teks di bawah ini. Kemudian tuliskan informasi penting yang kalian temukan pada setiap paragraf. Buatlah peta konsep yang sesuai dengan informasi yang didapat dari bacaan tadi, Kemudian kalau ada hal yang tidak dipahami, kalian bisa tanyakan ke Pak Angga. Bentar, anak. Kemudian ini nomor 5, selesai mengerjakan, guru menunjuk beberapa siswa secara acak untuk membacakan hasil pekerjaannya. Kalau ini nanti Pak Angga bisa tanya sendiri tentang materi yang tadi, teks yang tadi. Kemudian
Siswa memberikan tanggapan terhadap kerjaan siswa lain. Kemudian yang ketujuh, guru mahasiswa bersama membuat kesimpulan. Anak minggu yang lalu untuk menemukan informasi yang penting, bagaimana caranya? Halo anak-anak, masih ingat kalian untuk menuliskan informasi yang penting yang kalian lakukan yang pertama apa? Halo? Arga? Yang kalian lakukan yang pertama adalah judulnya dulu. Kalian baca judulnya. Kemudian untuk mencari informasi penting kalian menggunakan kata tanya untuk mencari jawaban pada teks tadi. Seperti tadi di pemerintahan kolonial Inggris misalnya. Misalnya di pemerintahan kolonial Inggris, siapa yang menjadi gubernur jenderal Inggris pada saat pemerintahan di Indonesia, misalnya seperti itu. Jawabannya adalah tadi siapa? Rafflesia. Seperti itu nggih. Paham anak-anak? Agung? Silvi, halo? Masih mengikuti apa tidak? Kirana kemana Kirana? Arga, halo? Kirana ada loh, Pak. Ada nggih? Tolong adanya diperlihatkan, ayo. Supaya Pak Indra bisa melihat kamu serius apa tidak mengikuti daring hari ini. Nanti kalau tidak serius, nanti nilai kamu akan kurang nanti. Ayo wajahnya diperlihatkan. Kirana, Arga, Silvi, tolong kameranya dinyalakan. Ayo. Anak-anak, coba kalian buat pertanyaan untuk mencari informasi yang penting. Kalian harus membuat pertanyaan dari teks bacaan yang tadi. Misalnya ini. Pada teks ini, coba Kirana buat pertanyaan tentang itu teks yang tanggal perlihatkan di Gimit. Buat pertanyaan. Judulnya apa anak Kirana? Peristiwa. Pada tanggal berapa? Terus memulai tugasnya. Oh, ngoten nggih, betul. Bentar, pada tanggal berapa? Raffles. Terus memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Nggih. Seperti itu nggih. Untuk mencari informasi yang penting. Dengan kata apa tadi? Kapan nggih? Terus dengan kata tanya siapa, di mana, bagaimana, seperti itu, nggih. Yang lainnya, Pak. Coba Arga membuat pertanyaan. Silvi. Arga tolong kameranya dinyalakan. Silvi, I coming. Arga kemana? Misalnya kata tanya siapa tadi sudah nggih? Siapa yang
menjadi letnan gubernur jenderal pada pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia, misalnya seperti itu. Jawabannya adalah yang menjadi gubernur jenderal letnan gubernur Inggris di Indonesia adalah pemerintahan Inggris di Indonesia adalah Stamford Raffles. Dengan kata siapa? Tadi Kirana dengan kata kapan. Apalagi coba? Silvi. Yogi, kok tidak ada suaranya? Apa ngantuk? Yogi? Anak kok tidak aktif? Kok diam saja? Coba Kirana lagi. Yang lainnya kok tidak mau menjawab? Kirana? Apa sinyalnya sulit anak-anak? Silvi? Sudah nggih? Seperti itu nggih, bisa nggih kalau membuat pertanyaan dan jawaban seperti itu untuk mencari informasi penting dari teks. Kemudian selanjutnya kalian membandingkan antara pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Perbedaannya terletak di mana? Ini Pak Angga contohkan seperti ini. Dibuat peta pikiran. Seperti ini nggih. Contohnya saya tolong dibaca. Silvi. Itu Pak Angga sudah tampilkan di Gimit. Halo anak-anak. Iya, Pak. Tolong dibaca, Anduk. Silvi. Semangat. Apa ngantuk ini? Arga? Sinyalnya sulit apa gimana ya anak-anak ini? Kirana? Halo? Kok tidak mendengar perintah Pak Angga? Apa sinyalnya sulit ini? Halo? Kirana? Silvi? Yogi? Tere tadi kemana kok keluar Tere nggih? Agung? Bacakan saja nggih. Ini perbandingan kedua pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda pada saat menjajah di Indonesia. Di situ dibuat peta pikiran nggih. Misalnya di manakah daerah kekuasaannya? Misalnya Inggris, daerah kekuasaannya VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Kemudian pemerintahan Belanda, daerah kekuasaannya hampir seluruh wilayah Indonesia. Misalnya seperti itu. Kemudian ini siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Kalau Inggris, Thomas Stamford Raffles. Kalau pemerintahan Belanda, tokoh yang terkenal Cornelius de Houtman, Daendels, Jansen, dan Van den Bosch. Kalau pemerintahan Inggris cuma sebentar nggih. Kalau pemerintahan Belanda ini cukup lama menjajah di Indonesia. Jadi tokoh-tokoh gubernurnya 1
saling berganti. Ada tadi Cornelius Deleuze, ada Daedalus, ada Jansen, ada Van der Bos. Indonesia dijajah Belanda berapa lama anak-anak? Silvi, Agung, halo, Arga, coba Arga, saya tanya Pak Angga. Belanda itu menjajah Indonesia selama berapa tahun? Arga? Tahu? Mboten. Agung tahu? Belanda itu menjajah Indonesia berapa lama? Silvi? Belanda menjajah Indonesia selama Yogi? Selama 350 tahun ya, kira-kira. Selama itu 300. Nggih, enggak tahu. Kira-kira selama 350 tahun. Belanda menjajah Indonesia 3 abad setengah. 1 abad 100 tahun ya. Jadi Belanda menjajah Indonesia 3 abad setengah. Arga, coba kalau Inggris tadi siapa gubernurnya? Nggih, pinter. Thomas Stamford Raffles. Kalau Belanda siapa? Arga. Nggih. Siapa lagi itu? Ada banyak toh. Daedalus, Jansen, dan Van der Bos. Nggih, pinter. Lalu ini di bawahnya. Ini Inggris. Itu Inggris menjajah Indonesia. Kapan waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Inggris dimulai tahun 1811 sampai 1800. Itu sampai berapa tahun anak-anak Inggris? Berapa lama itu? Coba dihitung. Oke, pinter. Siapa ini tadi? Arga ya yang jawab. Pinter Arga. Kirana kemana Kirana tadi? Kalau Belanda itu 1602 sampai 1945. Berapa tahun itu? 300 ya, 300 lebih. Seperti Pak Angga tadi bilang, sekitar 300 tahun lebih Belanda menjajah Indonesia. Nggih. Agung, Silvi kemana? Kok tidak pernah jawab? Yogi, halo. Kemudian ini Silvi, tolong dibaca ini. Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Coba dibaca. Itu, yang kanan, sebelah kanan. Kebijakan apa? Kebijakan apa yang diambil? Yang mana Bapak bingung? Yang kanan, sebelah kanan di kotak sebelah kanan. Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Sil? Masih bingung? Tolong Arga. Arga lagi. Yang lebih aktif Arga ini nilainya paling bagus nanti ya. Nanti saya akan beri hadiah.
yang lebih aktif akan saya beri hadiah nanti. Tolong Arga dibaca. Kebijakan apa yang diambil? Kok mantul nggih? Suaranya. Arga? Halo? Rizky kemana nggih Arga? Rizky. Tadi sudah saya WhatsApp kok tidak masuk ke Gimit nggih. Rizky Dikta Hakiki. Apa karena liburan? Kebijakan pada pemerintahan Inggris itu sistem sewa tanah, pinter, Arga. Terus bawahnya apa lagi? Pembagian Terus yang ketiga kerja Jarodi. Pemerintahan Belanda penyerahan hasil ini kenapa kerja rodi. pinter. Kemudian yang bawahnya sendiri bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial Inggris sangat menderita. Terus pemerintahan Belanda juga sama, sangat menderita. Nanti tugasnya seperti itu nggih anak-anak. Ini Pak Angga contohkan saja peta konsepnya seperti ini. Perbandingan pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris. Nanti kalian tambah sendiri dengan kata tanya yang lain, nggih. Siap nggih? Semangat ya anak-anak. Semangat. Kirana kemana Kirana? Kemudian anak-anak materi yang selanjutnya adalah Pak Angga akan tayangkan materi selanjutnya. Tayangkan materi selanjutnya. Sebentar ya anak-anak tayangkan. Pak Angga tayangkan materi yang selanjutnya. Sudah terlihat anak-anak? Nah itu. Sudah terlihat nggih? Tolong dibaca. Agung. Materi selanjutnya. Muhammad Agung ini kok tidak pernah diaktifkan suaranya. Apa tidak bisa? Silvi. Tolong dibaca Nduk. Itu. Materi selanjutnya itu. Perubahan benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang menjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain
adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublim. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini menjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan ini menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Nggih, gantian coba. Arga dibaca lagi nggih, Le. Yang lainnya tidak aktif. Sampai mana tadi? Membeku merupakan itu. Membeku sampun nggih. Mencair sekarang. Arga mencair merupakan akibat suhu yang panas. Nggih. Terus Semua untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es mencair. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan memasak. Pada saat air dipanaskan di api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas, dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Oke, terima kasih. Arga sama Silvi, pinter. Semoga kamu nanti bisa lebih berprestasi lagi nggih ke depannya. Di kelas 6 nanti, naik kelas 6, semoga nanti kalian menjadi contoh untuk teman-teman kalian yang lain dari sifatnya, sikapnya, akhlaknya nggih, menjadi siswa yang lebih baik lagi. Misalnya prestasinya juga baik, tapi sikap dan akhlaknya kepada gurunya, kepada teman-temannya juga harus baik, nggih, anak-anak. Kalian harus tanamkan itu. Sikap dan akhlak yang terpuji, nggih. Tadi materi selanjutnya adalah saya ulangi lagi nggih, perubahan wujud benda. Nggih, benda-benda sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Meskipun hanya 3 wujud benda mempunyai 3 wujud ya. Ada apa? Pintar, ada benda padat, cair, dan gas. Tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya suhu lingkungannya. Suhu lingkungan ada panas atau dingin, seperti itu nggih. Panas atau dingin dapat mengubah wujud benda. Perubahan wujud suatu benda itu terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim. Kita nanti mempelajari tentang membeku, mencair, dan apa tadi? Membeku, mencair, dan menguap ya. Melajari ketika perubahan wujud benda itu. Coba ini Bapak saya akan tampilkan video nggih. Sampean lihat videonya
tentang perubahan wujud benda. Ya. Nanti videonya kalian simak ya. Saya tayangkan dulu sebentar. Sebentar ya anak. Bapak akan tampilkan tentang perubahan wujud benda ya. Sudah terlihat anak-anak videonya. Ramen yang lain ganti aja pulang dulu deh, pulang. Bang, tahan. Malah gatel. Videonya sudah terlihat nggih? Tolong disimak anak-anak. Agung. Halo. Tolong videonya disimak baik-baik ya. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Suaranya terdengar anak. Perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Perhatikan bagan perubahan wujud benda berikut ini. Berdasarkan bagan tersebut, kita dapat mengetahui perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Sedangkan perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Dari bagan tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa mencair, menguap, dan menyublim merupakan perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal merupakan perubahan wujud benda yang terjadi karena benda melepaskan kalor. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair antara lain es batu yang dibiarkan di ruang terbuka, lilin yang dipanaskan, memanaskan mentega, membeku merupakan perubahan wujud
cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku antara lain air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Pembuatan agar-agar. Menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa menguap antara lain air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Menjemur pakaian basah. Pakaian menjadi kering karena air pada pakaian menguap menjadi uap air. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun antara lain terbentuknya embun di pagi hari, adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es. Menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim antara lain kapur barus yang diletakkan di lemari. Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal antara lain pembuatan es kering. Es kering merupakan es yang dibuat dari gas karbon dioksida. Proses terbentuknya salju. Demikian tadi materi tentang perubahan wujud benda. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi perubahan wujud benda. Oke, anak-anak, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ya. Tadi perubahan wujud bendanya ada padat menjadi cair. Contohnya apa, anak-anak? Yang keras. Padat menjadi cair. Contohnya apa? Yang keras. Es batu, pinter. Es batu diletakkan di luar ruangan, akan mencair. Kalau cair menjadi padat, contohnya apa? Pembuatan es. Cair menjadi padat. Contohnya adalah pada saat pembuatan es. Misalnya es batu, pembuatan es batu, es lilin, seperti itu Contohnya kalau cair menjadi padat tadi apa, anak? Yang keras, membeku. Yang keras,
Kalau padat menjadi cair tadi apa? Peristiwa mencair. Oke. Kalau cair menjadi gas. Namanya apa? Menguap. Kalau gas menjadi cair, mengembun. Perbedaannya dipahami nggih itu. Yang Pak tayangkan di layar itu. Ada menyublim, ada mengkristal. Nggih. Kalau mengembun contohnya apa, anak-anak? Mengembun contohnya? Ya, embun di pagi hari pada dedaunan. Biasanya kalau pagi hari banyak titik-titik air di daun. Itu peristiwa mengembun. Kalau menguap contohnya apa, anak-anak? Halo anak-anak. Cair menjadi gas. Nggih, menguap cair menjadi gas. Contohnya apa, Agung? Pinter. Tolong wajahnya anak-anak kameranya dihidupkan. Yogi. Kameranya dihidupkan ya. Agung, Arga. Nah, diperlihatkan wajahnya. Diperlihatkan yang jelas, Yogi, Agung. Kalau menguap contohnya apa, Yogi? Menguap contohnya pada saat merebus air. Agung. Contohnya cair menjadi gas tadi apa? Contoh merebus apa? Merebus air. Lama-kelamaan kan air akan habis kalau dipanaskan terus menerus. Itu peristiwa menguap. Tadi ada mengkristal, menyublim. Kalau menyublim contohnya apa? Siapa yang tahu? Nanti akan saya beri hadiah. Menyublim tadi apa contohnya? Ayo, semangat. Menyublim contohnya apa tadi? Nanti beri hadiah kalau bisa. Menyublim tadi contohnya apa? Arga contohnya apa? Yogi. Saya kasih hadiah beneran ini. Angga tidak. Padat menjadi gas. Oh, menyublim. Kalau padat menjadi gas menjadi padat menjadi gas, menyublim. Contohnya apa? Silvi. Saya kasih hadiah beneran ini nanti. Ayo Sil. Contohnya Padat menjadi gas. Ayo cepet-cepetan. Arga. Agung. Yogi. Siapa yang tahu contoh? Peristiwa perubahan wujud menyublim. Contohnya apa? kapur barus. Nggih, betul. Siapa yang jawab tadi? Silvi nggih. Oke, Silvi. Kan saya kasih hadiah besok nggih. Besok masuk lagi kapan anak-anak ya? Nanti kalau masuk, Angga kasih hadiah. Menyublim tadi contohnya kapur. Terus kalau mengkristal contohnya apa? Yang lainnya ayo. Masuk yang mendapat hadiah cuma Silvi. Yang lainnya tidak pengen hadiah. Ayo. Contohnya apa? Ayo. Mengkristal. Gas menjadi padat. Contohnya apa tadi? Ayo cepet-cepetan. Agung, Yogi. Yogi kemana nggih tadi? Oh masih ada ya. Silvi masih ada. Pasti bisa ini siapa? Hakiki. Agung. Apa?
Contohnya apa tadi? Mengkristal. Salju. Siapa yang jawab itu? Siapa yang jawab itu? Yang keras contohnya apa? Yang keras contohnya apa? Salju. Yang jawab Yogi nggih tadi. Yogi tadi. Nggih, pinter. Pinter. Yogi tolong kameranya dihidupkan biar Pak Angga bisa melihat wajah kalian. Sudah seminggu tidak pernah ketemu toh Pak Angga. Angga kan juga pengen lihat kalian. Sudah seminggu tidak bertemu. Agung, coba kameranya dinyalakan, wajahnya diperlihatkan. Agung, Silvi. Nggih, seperti itu nggih. Yogi pinter. Contohnya tadi salju. Arga juga sangat aktif tadi, juga Angga beri hadiah juga. Arga, Silvi, Yogi pinter. Dan saya beri hadiah nggih. Seperti itu nggih anak-anak. Yang merah ini menyerap apa? Halo. Yang warna merah ini menyerap. Arga. Agung. Yang warna merah menyerap apa? Menyerap kalor. Kalor itu apa tuh anak-anak? Kalor ki apa? Kalor itu apa toh? Ayo. Dulu sudah Pak Angga terangkan kalor ki apa? Kalor apa? Yogi? Kalor itu apa Yogi? Agung? Halo? Yogi kok diam saja? Bingung apa ngantuk? Agung? Kameranya dinyalakan Agung. Menyerap panas. Seperti itu loh, diperlihatkan. Angga juga diperlihatkan. Yang merah menyerap panas. Kalor itu panas ya. Jadi yang merah menyerap kalor, menyerap panas. Kalau yang biru melepaskan panas. Nah, Silvi pintar, wajahnya diperlihatkan. Yogi pintar. Agung ulang lagi ya, kemana tadi? Nah, Arga. Seperti itu nggih anak-anak. Kemudian selanjutnya anak-anak mengerjakan LKPD yang selanjutnya. Ya, tayangkan dulu nggih. Ini tadi sudah nggih. Yang ini videonya tadi sudah. Saya keluarkan dulu. Saya stop dulu videonya nggih. Lalu kalian mengerjakan LK yang selanjutnya. LK yang selanjutnya adalah Bentar nggih. Bapak akan tayangkan. Nah, ini LK selanjutnya. Tentang petunjuknya ya, saya bacakan ya. LK yang ketiga, petunjuknya kamu akan merancang percobaan menunjukkan terjadinya peristiwa mencair, membeku, dan menguap. Anak-anak nanti di video nggih. Kamu rancang percobaan yang menunjukkan
terjadinya peristiwa mencair, membeku dan menguap. Boleh dibantu orang tua atau dengan teman nggih. Kemudian siswa membuat kelompok dengan temannya, nggih. Ini boleh bersama teman mengerjakannya LKPD ini, nggih. Kemudian guru kamu nanti menyiapkan alat dan bahannya digunakan untuk percobaan itu, nggih. Misalnya mencair, menyiapkan es batu, menguap, misalnya kalian apa contohnya merebus air, itu nggih. Di video nanti kalian video, lalu nanti kalian kirim ke Pak Angga, nggih. Nggih, seperti itu nggih LKPD-nya anak-anak. LKPD-nya seperti itu. Kemudian nanti juga anak-anak secara mandiri nggih. Kalian juga akan mengerjakan soal EVA. Soal evaluasi nggih anak-anak. Halo. Anak-anak, dengar? Mengerjakan soal evaluasi. Kalau soal evaluasi kalian harus kerjakan sendiri, tidak boleh dibantu oleh orang tua atau teman. Siap anak-anak? Belajar secara mandiri, belajar jujur juga. Belajar jujur dikerjakan sendiri. Oke. Terus anak-anak kesimpulan pelajaran hari ini apa anak-anak? Kesimpulannya kita tadi belajar tentang apa saja? Aga coba. Kita tadi belajar apa saja? Ayo. Yang keras. Oke, pintar. Perubahan wujud benda ada apa saja tadi? Oke, misalnya membeku, perubahan mencair, menyublim, menguap, mengkristal. Oke. Tahu nggih yang lainnya? Silvi? Apalagi kesimpulan hari ini? Harga tadi sudah menjawab, pinter. Yang lainnya, kesimpulannya lagi apa? Kita belajar tentang membuat pertanyaan, pinter. Membuat pertanyaan dengan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, atau disingkat dengan adik Simba, seperti yang lalu. Nggih? Ngerti nggih? Kalau perubahan wujud mencair, anak-anak, mencair itu menyerap panas atau mengeluarkan panas? Mencair. Mencair, padat menjadi cair. Menyerap atau mengeluarkan panas? Mencair adalah apa? Mencair. Menyerap atau mengeluarkan sebenarnya? Yang benar apa? Mengeluarkan, nggih. Nah, jangan lupa tadi perbedaannya menyerap panas dan mengeluarkan panas. Nanti dilihat lagi, dipahami lagi, nggih. Nanti datanya saya kirim ke WhatsApp. Nggih. Siap anak-anak? Tadi juga kesimpulannya tadi membuat peta konsep seperti yang dulu. Kita juga pernah membuat peta konsep.
Membuat peta pikiran. atau peta Ya, peta pikiran. Nggih. pikiran. Nggih. Seperti itu nggih anak-anak. Bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Bagaimana? Ngantuk, menyenangkan, atau membosankan anak-anak? Ayo, bagaimana pelajaran hari ini? Senang apa tidak kalian? Senang nggih? Bisa ketemu lagi Pak Angga, walaupun lewat HP. Ya, nanti 2 minggu lagi insya Allah kita bisa ketemu lagi ya. Pak Angga tadi ketemu kalian juga senang. Apalagi kalau wajahnya dilihatkan terus, tapi anak-anak tidak diperlihatkan wajahnya. Tolong diperlihatkan wajahnya semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tolong wajahnya diperlihatkan. Pasti bisa. Ini siapa? Agung. Oh, Eren. Ayo, Eren. Agung. Silvi. Tere tadi kemana ya, Sil? Aura kok keluar juga. Apa sinyalnya sulit? Anak-anak, pelajaran apa yang kalian sukai? Yang paling kalian sukai apa hari ini? Materi apa yang paling kalian sukai? Melihat video. Halo? Anak-anak? Materi yang kalian sukai apa hari ini? Melihat video tadi, perubahan wujud benda. Nggih. Yang paling kalian sukai itu nggih. Nggih anak-anak, saya ingatkan sekali lagi nggih. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, anak-anak, kalian jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Supaya kalian tetap sehat, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan dengan air mengalir. Terus apa lagi? 5M apa lagi anak-anak? Mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Nggih. Siap anak-anak? Nggih, pinter. Anak-anak jangan lupa mengaji, nggih. Salat, juga membantu kedua orang. Wah, nggih. Bantu orang tua. Sama orang tua harus patuh. Tidak boleh berkata yang kurang baik terhadap orang tua. Kita harus nada kita kalau berbicara kepada kedua orang tua harus lembut. Ya, tidak boleh bentak-bentak. Kalau disuruh harus segera dilaksanakan. Misalnya disuruh coba harga sampean tumbas nih gula dek toko. Segera langsung apa dilaksanakan. Nggih Bu, ngono nggih. Enggak boleh kalian menolak nanti dulu, jangan ya. Harus segera langsung kalian laksanakan. Kalau disuruh orang tua harus manut, harus berbicara, harus sopan, lembut. Kalau orang tua marah, kalian jangan ikut-ikutan marah. Kalau orang tua marah kepada kamu, kalau memang kamu salah, nggih, kamu ya dengarkan. Tidak boleh ikut-ikutan marah. Kok orang tua marah kepada kamu, nanti kamu ikut marah. Tidak boleh, nggih, dosa besar. Nggih. Karena surga ada di telapak kaki ibu, terutama ibu, nggih, yang harus paling kalian hormati dan sayangi. Ibu lagi dan ibu lagi. Yang keempat ayah, baru ayah. Karena ibu yang melahirkan kita, nggih. Kalau tidak ada ibu,
maka kita tidak bisa lahir. Ibu berkorban berkorban nyawa mengandung kalian 9 bulan, terus bertaruh nyawa untuk melahirkan kamu. Kamu harus selalu baik kepada ibu dan ayah. Oke. Juga kepada teman, kepada orang yang lebih tua, kepada bapak ibu guru, kalian harus saling menghormati dan menghargai, nggih. Demikian nggih anak-anak. Pelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Silvi, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Yogi, Agung, Arga, Eren? Boten nggih, sampun nggih. Sampun jelas nggih. Jangan lupa teman-temannya yang tidak ikut Gimit suruh mengerjakan tugasnya. Nanti saya kirimkan tugasnya pada teman-teman kamu juga di WhatsApp. Kamu juga mengingatkan juga tidak apa-apa, mengingatkan temannya. Nggih, LKPD 1, 2 dan soal evaluasi. Soal evaluasi harus dikerjakan sendiri, nggih. Sebelum Pak Angga akhiri pelajaran hari ini, anak-anak, marilah kita berdoa. Tolong dipimpin Eren. Dipimpin doa, Le. Eren. Agung, tolong dipimpin doa. Doa mulai. Berdoa. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih banyak. Nanti saya kasih hadiah yang aktif tadi. Yang aktif ikut pembelajaran. Saya kasih hadiah kepada kalian nanti. 2 minggu lagi ketemu lagi. Nanti saya kasih hadiah, insya Allah. Doakan Pak Angga supaya juga selalu sehat. Pak Angga juga doakan kalian juga selalu sehat. Nanti Pak Angga akan kasih hadiah kepada kalian, ya. Demikian anak, pelajaran hari ini ada kurang lebihnya. Pak Angga mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa kalian tutup, anak-anak. Terima kasih.